Shalom saudaraku, hari ini kita ngopi dalam masa Prapaskah 40 hari. Mengawalinya, mari kita berdoa. Bapa di surga, aku datang dengan hati yang rindu untuk mendengar suara-Mu. Dalam masa Prapaskah ini, Engkau mengundang aku untuk lebih dekat kepadamu, merenungkan kasih dan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapa, bukalah hati dan pikiranku agar aku dapat memahami firman-Mu dengan lebih dalam. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, membimbingku menuju hidup yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Amin. 40 hari Prapaskah, hari yang ke-27. Kita ngopi dari Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Judul renungan hari ini, Jalan Tak Terduga Menuju Kemenangan. Hari ini kita fokus pada momen yang kuat dalam pelayanan Yesus, di mana ia menyingkapkan penderitaan yang tak terelakkan, yang harus ia tanggung. Mari kita buka hati untuk memahami apa yang Allah ajarkan kepada kita melalui bagian ini. Matius 16 adalah pasal yang sangat penting. Tepat sebelum ayat 21, Petrus menyatakan bahwa Yesus Mesias, Anak Allah yang hidup. Namun segera setelah itu, Yesus mulai menyingkapkan hakikat sejati dari misinya, yaitu penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Ini bukanlah kemenangan yang diharapkan para murid. Gagasan mereka tentang Mesias adalah seorang yang akan menggulingkan Roma dan mendirikan kerajaan duniawi yang mulia. Namun Yesus berbicara tentang penderitaan, penolakan, dan kematian. Jalan yang sama sekali tidak terduga menuju kemenangan. Beberapa hal yang dapat kita pelajari dari bagian ini ialah: pertama, rencana Tuhan sering berbeda dari harapan kita. Pengumuman Yesus mengejutkan para murid. Mereka mengharapkan kemuliaan dan kuasa, bukan penderitaan dan kematian. Demikian pula kita sering memiliki harapan sendiri tentang bagaimana Tuhan seharusnya bekerja dalam hidup kita, namun cara Tuhan lebih tinggi daripada cara manusia. Yesaya 55 ayat 8-9. Rencana Tuhan terkadang terasa menyakitkan atau membingungkan, tetapi Dia sedang membentuk sesuatu yang indah. Yang kedua, perlunya salib. Yesus berkata bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menderita. Salib bukanlah pilihan. Itu adalah inti dari rencana penebusan Tuhan. Tanpa salib tidak akan ada pengampunan, tidak ada rekonsiliasi, tidak ada kebangkitan. Salib adalah fondasi iman kita, penting dan tidak tergantikan. Yang ketiga, penderitaan mendahului kemuliaan. Yesus tidak mengakhiri nubuatnya dengan kematian. Ia berbicara tentang kebangkitan. Penderitaan itu nyata, tetapi itu bukanlah akhir dari cerita. Dalam kehidupan kita sendiri, kita sering menghadapi cobaan, rasa sakit, dan kehilangan. Namun Allah berjanji bahwa penderitaan pada akhirnya akan berganti menjadi kemuliaan. Bayangkan proses pemurnian emas. Emas ditempatkan dalam tungku dan dilebur sehingga kotorannya dapat dihilangkan. Api itu menyakitkan, tetapi memurnikan emas itu, membuatnya lebih berharga dan lebih indah. Saudaraku, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saya bersedia menerima rencana Allah bahkan ketika itu tidak sesuai dengan harapan saya? Apakah saya menyadari bahwa penderitaan meskipun menyakitkan seringkali merupakan bagian dari pekerjaan penebusan Allah dalam hidup saya? Apakah saya berpegang teguh pada harapan kebangkitan, mengetahui bahwa Tuhan menghadirkan keindahan
dari penderitaan itu. Selama masa Prapaskah, luangkan waktu untuk menyerahkan rencana saudara kepada Tuhan. Percayalah bahwa tujuannya lebih besar daripada pemahaman saudara. Renungkan bagaimana Yesus menerima salib demi kita, dan pertimbangkan bagaimana saudara dapat menerima kehendak Tuhan dalam hidup saudara sendiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas rencanamu yang sempurna. Bahkan ketika itu tidak sesuai dengan harapanku, seperti Yesus menerima salib demi keselamatanku, bantulah aku untuk menerima kehendak-Mu dengan iman dan kerendahan hati. Berikan aku kekuatan untuk menanggung penderitaan, percaya bahwa Engkau mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan. Perbaharui harapanku dalam janji kebangkitan, dan bantulah aku untuk berjalan dalam ketaatan kepadamu. Dalam nama Yesus, amin.